Menatap beberapa laga sisa, siapa yang bakal jadi juara? Nah, begitulah gambaran dua tim papan atas yang sama-sama bersaing merebut tahta tertinggi Liga Super Indonesia musim ini. 6 pertandingan sisa, satu trofi dan jarak yang bisa runtuh hanya dalam 90 menit. Kalau Persib Bandung gagal juara musim ini, mungkin masalahnya bukan kualitas, bukan taktik, bukan pola mental, tapi sesuatu yang tak terlihat di lapangan. Sementara Borneo FC diam-diam mendekat, tanpa tekanan, tanpa sorotan berlebihan, tapi sangat mematikan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar siap jadi juara? Nah, itu dia menarik kita bahas. Teman-teman, persaingan menuju gelar Liga Super Indonesia musim 2025-2026 memasuki fase paling krusial. Tidak ada lagi ruang eksperimen, tidak ada lagi rotasi berlebihan, dan tidak ada ruang untuk buat kesalahan. Hanya tersisa 6 laga, setiap pertandingan seperti final, dan setiap poin sangat berharga. Persib dan Borneo FC berdiri di puncak, saling menekan, saling menunggu siapa yang tergelincir lebih dulu. Dua tim yang berada di jalur perebutan gelar, dua karakter dan dua tekanan yang sangat berbeda. Hanya Maung Bandung dan Persut Etamlah yang berpeluang besar keluar sebagai juara. Ini sudah beberapa kali aku singgung ya kan di konten-kontenku sebelumnya. Untuk Persija, sorry to say, peluangnya masih ada tapi sangat kecil. Hanya keajaibanlah yang mungkin buat Macan Kemayoran bisa menyalip dua pesaingnya di papan atas. Karena bukan tanpa alasan, dua rival Macan Kemayoran ini sama-sama tampil begitu konsisten. Di titik ini, bagi Persib dan Borneo, satu hasil imbang saja bisa terasa seperti kekalahan. Satu blunder kecil bisa mengubur mimpi juara. Nah, sekarang mari kita bicara realitanya, teman-teman. Persib datang dengan status tim besar, ekspektasi tinggi, tekanan luar biasa, setiap pertandingan selalu jadi sorotan nasional. Sementara Borneo FC lebih sunyi. Tapi justru itu yang membuat mereka berbahaya. Dalam 6 laga terakhir, tekanan akan menjadi faktor utama. Persib bermain dengan beban harus menang, Borneo FC bermain dengan peluang mencuri momentum. Dalam sejarah kompetisi seperti ini, tim yang dikejar seringkali lebih rentan dibandingkan tim yang mengejar. Artinya apa? Posisi Maung Bandung saat ini belum aman di puncak klasemen dan bisa saja tergusur. Di saat tekanan semakin meningkat, disitulah kesalahan kecil mulai bermunculan. Secara teknis, Persib sangat layak jadi juara. Sekali lagi, secara teknis, Persib sangat layak jadi juara. Mereka punya build up yang rapi dari belakang, lini tengah yang mampu mengontrol tempo, variasi serangan dari sayap dan tengah, memiliki mentalitas kuat. Namun, masalahnya bukan di sistem bos. Masalahnya muncul saat pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Ketika lawan bertahan lebih ke dalam, ketika gol tidak kunjung datang, ketika tekanan mulai memuncak, disitulah Persib mulai kehilangan ketenangan. Dalam 6 laga sisa, kemungkinan besar mereka akan menghadapi tim-tim yang bermain defensif total. Dan jika frustasi muncul, efektivitas permainan bisa menurun drastis. Kita lihat pula gimana Borneo FC. Tim ini mungkin tidak sepopuler Persib, tapi justru disitulah kekuatan mereka. Mereka bermain tanpa beban, lebih tenang, lebih efisien. Borneo FC dikenal dengan organisasi permainan yang rapi, disiplin bertahan yang kuat, dan kemampuan mencuri poin di laga sulit. Di 6 laga sisa ke depan, tim seperti ini sangat berbahaya. Mereka tidak butuh menang besar, tapi cukup konsisten, cukup efektif.
Dan yang paling penting, mereka tidak membawa tekanan sebesar Persib. Tekanan Maung Bandung ini ada di mana-mana, di dalam maupun di luar lapangan. Nah, sekarang kita bahas faktor non teknis yang mungkin bisa menggagalkan Persib keluar sebagai juara musim ini. Sudah kelihatan ya kan di pertandingan melawan Dewa United kemarin. Jika Persib gagal juara, besar kemungkinan penyebabnya ada di sini nih. Mental tentu ini tidak jadi masalah. Maung Bandung punya mental yang sangat kuat, mampu menghadapi segala bentuk tekanan apapun. Dan itu diakui banyak pengamat bola top nasional. Bahkan sampai tim lawan pun mengakui. Kita lihat Persib bukan sekali atau dua kali comeback, tapi berkali-kali. Dan mampu menang di laga sulit. Contoh kecilnya aja, pas kemarin bermain imbang lawan Dewa, yang mana sempat tertinggal 2 gol. Itu artinya Persib punya mental juara yang tidak dapat diruntuhkan oleh berbagai skenario. Atmosfer stadion, justru dukungan besar Boboto di stadion bisa jadi kekuatan dan energi tambahan. Dan terbukti Persib mampu mencatatkan rekor kemenangan sempurna di kandang. Lantas, faktor non-teknis apa yang bisa menjegal Persib? Nah, ini dia yang buat kita cemas bin was-was. Keputusan wasit atau VAR dan adanya permainan mafia. Dalam laga ketat, satu keputusan bisa mengubah segalanya. Dan jika keputusan itu berat sebelah, maka bisa merugikan salah satu tim. Begitu juga dikhawatirkan adanya indikasi rekayasa pertandingan oleh sekelompok tertentu. Beratnya di sini, Persib tidak hanya menghadapi lawan, tapi juga menghadapi banyak pihak, termasuklah mafia-mafia yang menginginkan mereka tergelincir. Inilah faktor non-teknis paling besar yang dapat membuat Persib gagal hat-trick juara musim ini. Jadi bukan hanya lawan yang lebih berat, tapi keputusan wasit dan rekayasa pertandingan yang buat sisa 6 laga terakhir Persib sangat menegangkan. Jadi apa yang harus dilakukan Persib dan supporter fanatiknya? Ya pertama, Persib harus fokus 100% sampai musim berakhir. Yang kedua, Bobotoh tetap kawal dan kalau ada kejanggalan suarakan. Sementara pesaing terdekatnya, Bandung FC, tekanan mereka relatif lebih ringan. Tidak banyak tekanan eksternal, tidak terlalu disorot, dan justru itu memberi mereka keuntungan psikologis yang besar. Dari 6 pertandingan yang tersisa, Persib menghadapi lawan lebih berat dari Borneo FC. Persib akan melawan Arema, Bayangkara, PSIM, Persija, PSM Makassar, dan terakhir Persija. Sedangkan Borneo FC akan menantang Semen Padang, Persik, dan di dua laga ini jelas Pesut Etam lebih diunggulkan karena mereka akan menghadapi lawan relatif lebih mudah dari tim papan bawah dan berpotensi besar mendapatkan poin sempurna. Di match inilah menurutku sangat krusial yang akan menentukan siapa yang bertengger di puncak klasemen. Setelah itu Borneo FC akan melawan Persita, Bali United, Persijap, dan terakhir akan berhadapan dengan Malut United. Mari kita lihat beberapa skenario ini. Skenario pertama, Persib menang 4 kali, seri 2 kali, ini cukup banget untuk jadi juara. Skenario kedua, Persib kehilangan poin di 2 laga krusial, yaitu melawan Arema dan Bayangkara. Tekanan semakin meningkat. Skenario ketiga, Borneo FC konsisten menang tipis, belahan naik ke puncak klasemen. Dalam fase ini bukan soal menang besar, tapi soal tidak mudah kehilangan poin. Satu hasil imbang saja bisa jadi pukulan keras bagi Persib Bandung. Dan disinilah mental juara benar-benar diuji, teman-teman. Secara kualitas, Persib unggul. Secara tekanan, Borneo FC lebih stabil. Jika Persib mampu mengendalikan tekanan, mereka punya semua yang dibutuhkan untuk juara. Namun, jika faktor non-teknis mulai mengganggu, Borneo FC bisa mengambil alih tanpa banyak drama.
Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang paling siap menghadapi momen terakhir. Jadi gimana menurut kalian Boboto? Apakah Persib Bandung mampu membungkam tekanan dan mengunci gelar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hatur nuhun, Persib Salosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.